Halo, nama aku Karin and this is my very first video on YouTube. Nah guys, jadi di video pertama aku ini aku mau cerita, aku mau sharing tentang budget pernikahan aku. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu karena pertama nikahan aku itu tahun 2021, kedua berlangsung di kota Batam, yang ketiga itu nikahan aku tuh cuma akad aja guys, karena Hamin 1 bulan sebelum berlangsungnya acara pernikahan aku itu tiba-tiba ada surat edaran dari wali kota kalau nggak dibolehin buat acara kerumunan. Jadi waktu itu COVID lagi tinggi-tingginya banget. Aduh, itu kasusnya lagi parah-parahnya deh. Jadi kita yang udah bener-bener udah ngumpulin semua vendor, kita udah DP beberapa karena emang bener-bener Hamin 1 bulan kan. Itu kebanyakan DP-nya tuh hangus, tapi sebagian kita tetap lanjutin karena ya mungkin kita masih bisa omongin untuk prepare acara akad aja gitu. Karena berhubungan dengan budget, jadi menurut aku budget itu sesuatu hal yang relatif ya. Mungkin menurut teman-teman nikahan aku ini ya biasa aja, tapi mungkin sebagian teman-teman yang lain juga mikir ini kayaknya too much gitu. Jadi ya namanya pernikahan kan, pasti kita pengen melangsungkan sesuatu yang ya emang kita impi-impikan. Mungkin dari vendor-vendor yang pengen kita pakai sebelumnya, mungkin ada cita-cita sebelumnya ngelihat orang ini bagus banget, ngeliat orang ini bagus ya kayak gitu. Mungkin kita juga kepengen, atau mungkin ada kita lihat postingan-postingan Instagram dari beberapa WO atau dekor yang serak banget di hati kita gitu. Jadi sebelumnya aku mau cerita juga di sini kalau yang aku pakai itu, vendor-vendor yang aku pakai itu udah yang paling cocok dengan kondisi kepengennya aku dan suami dan keluarga, dan juga untuk budgetnya gitu. Ya pokoknya semua yang terlibat dalam acara aku ini, maksudnya vendor-vendor, perintilan-perintilan yang aku beli di Shopee itu juga termasuk. Itu yang paling fit dengan kondisi keuangan aku dan calon suami. Karena memang aku sama calon suami itu etikat untuk kami untuk cover biaya pernikahan kami sendiri. Kebetulan juga aku sama suami itu nabung 2 tahun 7 bulan untuk nikah ini. Jadi kita tuh punya satu rekening sama-sama, dimana rekening itu tiap bulannya tuh kita isi. Jadi setiap gajian langsung kita masukin, nominalnya itu udah kita tentuin di awal gitu. Nanti bakalan aku bikin deh videonya yang terpisah tentang cara aku dan suami nabung untuk biaya pernikahan. Sekarang ini kita lebih fokus di budget pernikahannya dulu ya. Oke guys, jadi aku bawa buku catatan, aku catat di sini semua karena poin-poinnya cukup banyak dan aku nggak hafal satu-satu harganya. Nah sebelumnya aku mau cerita dulu kalau misalnya budget ini dibagi jadi 2 ya. Jadi ada yang A itu budget yang aku keluarin untuk hari H-nya, yang kedua budget B itu setelahnya, jadi ada after wedding gitu. Yang pertama banget, karena aku nikah di rumah, jadi pihak KUA yang datang ke rumah aku, otomatis kita harus bayar biaya administrasinya. Jadi waktu itu aku bayar sekitar 600.000 dan itu di-storein ke bank. Jadi kita bisa milih beberapa bank. Waktu itu kalau nggak salah aku pilih bank BNI sih gitu. Nah yang kedua itu MUA Bright. Aku pakai MUA yang aku pengen banget karena sesuai banget dengan konsep nikahan aku gitu. Aku pengen yang nggak terlalu bold, jadi masih natural. Karena kan ini akad aja. Aku juga pakai baju yang putih, yang apa ya, yang sederhana gitu, nggak pengen terlalu mencolok gitu. Jadi aku pengen yang bener-bener fit ke konsep aku gitu. Dan aku udah suka banget sama kakak MUA ini. Jadi itu menurut aku one of the best MUA in Batam gitu ya. Nah aku bayar itu untuk harga akadnya aja itu 1.500.000. Awalnya aku kan pengen resepsi tuh guys, tapi kan nggak jadi kan karena surat edaran tadi. Kalau misalnya aku jadi resepsi,
otomatis harganya itu naik. Jadi 3.500.000 itu udah paketan akad dan resepsi. Itu udah include apa ya, kalau nggak salah itu include hijabdu sama makeup orang tua. Tapi kebetulan di sini aku pakai makeup orang tuanya beda, lain-lain, karena kebetulan mertua aku itu makeup di rumahnya dan orang tua aku makeup di rumahku sendiri. Jadi kalau misalnya pakai satu mua itu bakalan ribet, nanti aku nggak mau, bakalan jadi huru hara. Jadi aku pilih mua yang terpisah. Tapi semua udah aku totalin. Untuk mua orang tua itu 1.350.000 itu untuk 2 mua gitu guys. Oke, next, selanjutnya ini adalah salah satu biaya yang cukup besar, yaitu dekorasi. Jadi kan sebelumnya tuh resepsi tuh pengen resepsi kan, tapi nggak jadi. Jadi ini adalah salah satu wedding planner yang lumayan oke, lumayan bagus di Kota Batam menurut aku. Jadi paketan, jadi satu wedding planner ini itu punya paketan-paketan gitu ya. Jadi termasuk sound, termasuk MC, termasuk apa ya, termasuk baju, fotografer dan lain-lain gitu ya. Tapi aku beberapa nggak aku ambil, aku kayak mua gitu aku nggak ambil, aku pilih mua aku sendiri. Terus awalnya tadinya untuk resepsi tuh aku pengen punya vendor lain gitu. Bukan pengen sih, udah aku DP juga, vendor aku udah fitting malah untuk resepsi ya, jadi terpisah gitu. Ini juga MC aku nggak pakai dari wedding planner ini, aku pakai MC sendiri gitu. Jadi sebenarnya banyak sih dari apa ya, dari list aku ini yang aku nggak ambil paketan. Sebenarnya kalau aku ambil paketan dari wedding planner ini tuh jatuhnya memang lebih hemat gitu ya, tapi kan balik lagi itu sesuai dengan selera kita. Jadi aku emang pengen punya vendor yang listnya itu yang aku suka aku loh. Jadi nikahan aku kan jadi serak di aku gitu. Nah pokoknya semua yang aku pilih itu udah yang paling oke lah ya. Nah terus harga dekorasi ini, harga wedding planner ini tuh di harga 11 juta. Itu udah termasuk baju aku sama suami, udah termasuk sound system, udah termasuk fotografer ya, dan tenda. Karena kebetulan nikahannya itu di rumahku. Aku tadi lupa bilang kalau acara nikahan akad aku tuh di rumah ya, di rumah. Oke, next, ini juga salah satu biaya yang lumayan besar. Ini adalah catering. Kenapa aku bilang besar? Karena harganya total semua ada 15 juta rupiah. Itu untuk 150 packs ya. Karena di sini kebetulan request dari orang tua aku sama mertua aku itu pengen makanan yang menunya oke gitu ya, menurut kami ya. Jadi menu makanannya itu ada capcay seafood, ada sapi lada hitam, kentang kering, kalau orang Sunda bilang tuh kentang Mustafa. Terus ada ikan saus pedas, ikan filet, ya nasi, kerupuk, minuman gitu ya, biasa lah ya. Dan ada buffet snacknya, itu ada pai buah, risoles, sama rujak buah kacang. Jadi ya menurut aku di acara akad itu udah lumayan bagus, karena beberapa orang juga teman-teman aku rata-rata yang datang tuh pasti pada bilang enak gitu. Oke. Gitu guys. Nah next kita ke mahar. Nah ini sebenarnya balik lagi, ini masing-masing calon pengantin itu pasti punya wishlistnya sendiri, punya cita-citanya sendiri gitu ya. Balik lagi disesuaikan dengan budget kedua pasangan itu semampunya. Kalau aku di sini untuk mahar itu udah include cincin kawin aku sama suami itu sebesar 9.500.000, karena memang aku biasanya kan ada yang pengen logam mulia, ada juga yang pengen bentuknya uang. Kalau aku emang pengennya bentuk set perhiasan gitu. Nah terus lanjut ke isi hantaran ya, hantaran yang seserahan. Untuk seserahan kami sepakat berdua untuk
masing-masing juga punya seserahannya masing-masing gitu. Jadi aku ngasih seserahan ke suami aku otomatis ngasih seserahan ke aku. Dan itu budgetnya adalah 6 juta rupiah. Jadi aku 3 juta dan suami aku juga 3 juta. Nah next di kotak hantarannya itu harganya satu kotaknya itu 50.000. Jadi aku pakai box akrilik gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu kan, ya udah biasa lah box akrilik kayak gitu. Itu aku pakai 9 kotak. Satu di antaranya itu adalah kotak cincin. Itu seharga 450.000. Terus juga aku pakai sewa buket bunga, sewa aja, aku nggak beli karena ini bunga fake. Itu harganya 100.000 aja dan itu bisa 3 hari ya. Jadi aku pakai juga untuk next post wedding, nanti aku bakalan ceritain tentang post wedding. Oke, selanjutnya ini undangan cetak dan undangan online. Sebelumnya kan resepsi tuh ya, planning di awal adalah resepsi, tiba-tiba kan nggak jadi resepsi. Nah otomatis sebenarnya ini banyak kebuangnya. Bahkan aku ngasih undangan ini tuh cuma undangan cetak ini tuh cuma ke rekan-rekan kerja aku aja. Jadi teman-teman itu emang aku niatin untuk pakai undangan online aja, jadi tinggal klik keluar gitu ya. Kekinian lah, itu seharga 1.125.000. Nah selanjutnya ini juga mubazir. Ini adalah souvenir karena kebetulan aku udah beli banyak, untung aja masih ada untungnya. Aku nggak beli full brek gitu langsung karena emang kebetulan aku ngandelin voucher gratis ongkir kan di Shopee. Emang aku beli souvenirnya di Shopee gitu. Aku kebetulan udah beli seharga 500.000 guys. Itu aduh sayang banget, aku masih sampai sekarang tuh masih ada di rumah gitu ya souvenirnya, gak kepake, bener-bener cuma aku kasih sebagian orang aja, gak kepake. Oke, next di seragam keluarga aku ngeluarin uang 2.600.000 rupiah. Itu untuk kakak ipar aku, abang ipar aku 2, dan untuk om tante gitu ya. Itu 2.600.000 berupa itu pakaian kain. Itu kain, sorry bukan pakaian ya, kain ya yang nanti bakalan dijahit masing-masing gitu sesuai dengan kemauannya. Terus untuk seragam bridesmaid yang ini juga fail karena nggak boleh ada kerumunan kan. Jadi aku sepakatin emang konsep akad itu adalah putih semua. Jadi bridesmaidnya ujung-ujungnya pakai baju putih juga, baju masing-masing. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, aku udah terlanjur beli. Untuk seragam bridesmaidnya 1.800.000, itu 9 orang bridesmaid. Nah yang kedua dari terakhir adalah MC-nya 1 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah biaya tidak terduga karena aduh banyak banget deh biaya perintilan itu gitu ya. Itu sebesar 4 juta rupiah gitu. Jadi dari semua list tadi itu totalnya adalah 56.525.000 rupiah. Nah balik lagi ya guys, itu bisa jadi too much buat kalian, bisa jadi juga ya biasa aja karena ya namanya juga biaya itu tuh relatif gitu kan. Nah selanjutnya aku mau cerita juga, ini poin B adalah yang after wedding. Aku mau kasih tahu dulu kenapa ada after wedding, karena itu lagi balik lagi karena nggak jadi resepsi. Awalnya memang aku sama suami itu nggak pengen ada foto prewedding awalnya karena ya buat apa juga, nanti kan juga bakalan ada foto nikah gitu awalnya. Tiba-tiba karena nggak jadi resepsi, kami kepikiran untuk gimana kalau misalnya kita post wedding aja, jadi setelah hari H ya fotonya gitu. Nah di sini aku ada budget post wedding itu biaya fotografernya aja include 1 gaun dan jas. Jadi aku ada 2 konsep. Yang pertama konsep pakai gaun dan jas, yang kedua pakai baju sendiri gitu. Untuk biaya fotografer yang include gaun dan jas ini adalah 2.500.000 rupiah. Ini exclude dari biaya MUA yang aku pakai itu harganya 400.000 rupiah. Dan juga untuk sewa studio karena kebetulan aku pengen foto di
salah satu tempat yang lumayan lagi happening, lagi hits gitu ya untuk studio foto, dan emang bagus banget tempatnya gitu. Itu aku sewa 2 jam, yaitu sekitar 400.000 rupiah. Jadi 1 jamnya 200.000. Nah, next di baju kedua, konsep kedua aku beli di Shopee itu harganya 500.000 rupiah. Jadi kayak dress gitu. Aku bakal munculin di sini. Nah, terus selanjutnya karena teman-teman bridesmaid aku tuh baik-baik banget. Jadi aku ada acara makan-makan dinner after party. Jadi setelah hari H, akadnya kan sampai jam 12 siang. Nah, selanjutnya di acara jam 7 malam aku ngajak teman-teman bridesmaid aku itu untuk dinner bareng bersembilan. Itu harganya 1.500.000. Nah, yang terakhir adalah aku booking hotel untuk beberapa teman aku, karena emang aku deket banget gitu sama mereka gitu dari aku awal kuliah gitu, dari tahun 2014 gitu. Nah, aku booking 3 kamar termasuk aku di hotel Harmony One, itu sekitar 1.500.000 rupiah untuk 3 kamar. Nah, total keseluruhan after wedding itu adalah 6.800.000 rupiah. Jadi kalau disatuin dari acara hari H poin A dan poin B yang after wedding itu adalah di 63.325.000 rupiah. Buat teman-teman yang lagi pengen nikah, yang lagi rencanain pernikahan, mungkin saran dari aku, tips dari aku, sering-sering aja lihat Instagram, karena menurut aku di Instagram itu banyak banget informasi yang bisa kalian dapetin dari portofolio mua, portofolio dekor-dekor, WO atau fotografer, semacam itulah ya. Pokoknya dengan adanya Instagram kan kita tinggal lihat aja tuh apa bagus apa enggaknya gitu, sesuai apa enggaknya dengan keinginan kita. Nextnya kalian tinggal tinggal hubungin aja, tanya-tanya, jangan segan untuk tanya-tanya kontak personnya gitu. Terus jangan lupa manfaatin gratis ongkirnya Shopee, karena itu bener-bener berguna banget. Kayak aku contohnya yang pakai beli souvenir lewat Shopee gitu kan, aku udah cari-cari sih. Kalau aku cari langsung di Batam itu lumayan pricey, tapi karena aku rajin banget buka-bukain Shopee itu jadi hemat banget untuk souvenir yang meskipun ujung-ujungnya juga nggak kepake di aku gitu. Nah, oke guys, jadi segitu aja video aku kali ini. Untuk kalian yang sedang atau mau merencanakan acara pernikahan kalian, aku doain semoga kalian bisa dapet vendor-vendor terbaik dan juga sesuai dengan budget kalian. Nah, aku di sini mau pamit dulu undur diri. Aku sebelumnya mau minta maaf kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah atau omongan aku yang masih terbata-bata ini, karena balik lagi ini adalah video pertama aku baru pertama kali ngomong di depan kamera kayak begini, dan ternyata rasanya susah juga. Jadi mudah-mudahan kalian suka dengan video aku kali ini, dan selanjutnya aku juga bakalan sharing-sharing tentang hal-hal yang udah pernah aku laluin sebelumnya. Mungkin nextnya bakalan aku kasih tahu gimana caranya aku dan suami aku nabung untuk biaya pernikahan kita. Dan mungkin juga ada video-video lain yang mungkin lebih menarik untuk kalian lihat. Ya, jangan lupa kalian komen video aku di bawah ini, kalian subscribe dan kalian share ke teman-teman dan sosial media yang kalian punya. Oke, segitu aja dari aku. Aku ngucapin terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.